Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh semester genap bersama Pak Islah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih dengan materi ketentuan ibadah kurban, tata cara penyembelihan hewan kurban, dan hikmah berkurban. Nah, sebelum kita belajar, ayo disiapkan dulu alat tulisnya. Oke, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini memahami ketentuan ibadah kurban, memahami dan menghayati tata cara penyembelihan hewan kurban, memahami hikmah ibadah kurban. Nah, sekarang kita masuk materi yang pertama, yaitu ketentuan ibadah kurban. Teman-teman, apakah kalian tahu jenis hewan kurban apa yang disembelih pada saat ibadah kurban? Betul sekali. Yang disembelih pada saat penyembelihan hewan kurban adalah kambing, domba, sapi atau kerbau, dan unta. Untuk jenis kelamin hewan yang digunakan untuk berkorban boleh jantan atau betina. Namun menurut pendapat para ulama, lebih baik hewan yang digunakan untuk berkorban pada jenis kelamin jantan. Untuk umur hewan yang digunakan beribadah kurban yaitu domba, berumur 1 tahun masuk 2 tahun atau sudah berganti giginya. Kambing berumur 2 tahun masuk 3 tahun atau sudah berganti giginya. Kerbau atau sapi berumur 2 tahun lebih masuk 3 tahun. Unta berumur 5 tahun lebih masuk tahun ke-6. Kondisi hewan yang digunakan untuk ibadah kurban harus sehat. Tubuhnya tidak kurus dan tidak cacat atau cedera seperti pincang, terpotong ekornya atau telinganya, dan buta. Nah, sekarang teman-teman tahu nggak? Masing-masing hewan kurban itu diperuntukkan untuk berapa orang? Sekarang saya jelaskan ya. Untuk seekor kambing atau domba diperuntukkan kurban 1 orang. Untuk seekor unta, kerbau, sapi diperuntukkan kurban untuk 7 orang. Selanjutnya, waktu penyembelihan hewan kurban yaitu tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha dan 3 hari berikutnya, yaitu pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dan tempat pelaksanaan untuk penyembelihan hewan kurban yang paling utama penyembelihan adalah dekat tempat sholat Idul Adha. Namun diperbolehkan menyembelih hewan kurban di rumah atau di tempat yang telah disediakan untuk penyembelihan hewan kurban. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk materi yang kedua, yaitu tata cara penyembelihan hewan kurban. Di antaranya, 1. Pastikan bahwa alat penyembelih harus benar-benar tajam. Yang kedua,
hewan yang akan disembelih dibaringkan ke sebelah rusuk yang kiri, nempel tanah dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat, diiringi dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang ketiga, menyembelih kaki kiri diletakkan sebelah atas leher hewan, lalu menyembelih dengan doa Bismillah Allahu Akbar. Yang keempat, orang yang menyaksikan membaca takbir. Yang kelima, kemudian penyembelih membaca doa kabul, yaitu Allahumma minka wa ilaika taqabbal min, sebut nama orang yang berkorban. Yang keenam, membaca doa Nabi Muhammad, yaitu Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Dan yang ketujuh, hewan disembelih dengan satu kali potong atau penyembelihan. Itu teman-teman. Lanjut ya. Sekarang sunnah menyembelih hewan kurban. Apa saja sunnah-sunnahnya? Perhatikan ya. Yang pertama, membaca basmalah, membaca sholawat kepada Nabi, membaca takbir. Orang yang berkurban memotong sendiri. Kaki kiri ditumbangkan di leher hewan kurban. Saat menyembelih menghadap arah kiblat. Membaca doa Nabi Muhammad seperti yang tadi sudah Pak Islah sampaikan ya. Nah, selanjutnya pembagian daging kurban. Apabila kurbannya wajib dan nadar, maka pembagiannya seluruh daging wajib disedekahkan semua. Haram atas orang yang berkurban memakan daging tersebut. Jika terlanjur dimakan, maka wajib mengganti sejumlah daging yang dimakan itu, tetapi tidak wajib menyembelih kurban lain. Terus, apabila kurban sunnah, pembagian dagingnya dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga dari daging kurban untuk yang berkurban dan keluarga. Sepertiga dari daging kurban dibagi pada fakir miskin. Dan sepertiga dari daging disimpan untuk orang yang membutuhkan. Oke anak-anak, sudah paham? Selanjutnya kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu hikmah ibadah kurban. Apa saja hikmahnya? 1. Menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Mendidik jiwa ke arah takwa. Mendidik jiwa ke arah mendekatkan diri kepada Allah. Mewujudkan sifat murah hati. Mewujudkan sifat kepedulian sosial. Menghapus dosa. Memperoleh kendaraan untuk meniti titian siratal mustaqim. Baik anak-anak, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada materi yang penting, jangan lupa ya ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Cukup sekian dari Pak Islah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.